Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bentarian Widyu Murtoyo dari kelas Paralel 7. NPM saya 41182911190228. Ya, tema yang saya ambil kali ini adalah perkembangan kepribadian peserta didik. Mungkin saya mengambil tema ini karena saya sendiri lebih tertarik oleh kepribadian seorang manusia dan saya ingin mempelajarinya. Ya, kemudian dari tema yang saya ambil, ya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada pengertian perkembangan kepribadian, unsur-unsur dalam kepribadian, faktor-faktor yang membentuk kepribadian, tahap-tahap perkembangan kepribadian, dan yang terakhir implikasi perkembangan kepribadian remaja dalam pendidikan. Oke, pertama-tama saya mungkin akan bahas mulai dari yang atas sampai beruntut ke bawah. Oke, kita mulai. Tujuannya adalah untuk memahami tentang perkembangan kepribadian anak atau peserta didik, dan yang kedua memahami unsur-unsur dalam kepribadian, memahami faktor-faktor yang membentuk kepribadian, memahami tahap-tahap perkembangan kepribadian, dan mengetahui implikasi perkembangan kepribadian remaja dalam pendidikan. Dalam tujuan dan rumusan masalah yang saya ambil mungkin ya terlihat agak sama karena memang hanya ini yang mungkin dapat saya cari. Ya. Oke. Lanjut. Pertama, pengertian perkembangan kepribadian. Definisi perkembangan. Definisi dari perkembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perubahan menjadi bertambah sempurna dalam hal pikiran atau akal, pengetahuan, dan lain-lain sebagainya. Secara umum, konsep perkembangan dikemukakan oleh Wiener pada tahun 1957 sebagai berikut. Perkembangan sejalan dengan prinsip ortogenetik bahwa perkembangan berlangsung dari keadaan global dan kurang berdiferensiasi sampai keadaan di mana diferensiasi, artikulasi, dan integrasi meningkat secara bertahap. Proses diferensiasi itu diartikan sebagai prinsip totalitas pada anak, bahwa dari penghayatan totalitas itu lambat laun bagian-bagiannya semakin nyata dan bertambah jelas dalam kerangka keseluruhan. Menurut Nagel, perkembangan merupakan pengertian di mana terdapat struktur yang terorganisasikan dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Oleh karena itu, bila mana terjadi perubahan struktur, baik dalam organisasi maupun dalam bentuk, akan mengakibatkan perubahan fungsi. Menurut Skriniar, perkembangan adalah perubahan-perubahan progresif dalam organisasi, organisme, dan organisme ini dilihat sebagai sistem fungsional dan adaptif sepanjang hidupnya. Perubahan-perubahan progresif ini meliputi dua faktor, yakni kematangan dan pengalaman. Spiker mengemukakan dua macam pengertian yang harus dihubungkan dengan perkembangan, yaitu 1. Ortogenetik yang berhubungan dengan perkembangan sejak terbentuknya individu yang baru dan seterusnya sampai dewasa. 2. Filogenetik
yakni perkembangan dari asal-usul manusia sampai sekarang. Definisi kepribadian. Definisi dari kepribadian berdasarkan Kamus Besar Bahasa, yakni keadaan manusia sebagai perseorangan atau keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak-watak seseorang. Sedangkan definisi menurut para psikolog sangat berbeda penafsirannya. Di antaranya, Western mendefinisikan kepribadian, yaitu aktualisasi dari realisasi dari hal-hal yang sejak semula telah terkandung dalam jiwa seseorang. G.W. Leibniz berpendapat bahwa kepribadian adalah suatu yang berdiri sendiri, tetapi juga sesuatu yang terbuka terhadap dunia sekitarnya. Gordon W. Allport, ia memberikan definisi kepribadian sebagai berikut. Personality is the dynamic organization within the individual of two physical system that determine his unique adjustment to his environment. Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu yang terdiri dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan cara penyesuaian diri yang unik atau khusus, dan individu tersebut terdapat hanya terhadap lingkungannya. Kepribadian bukan sebagai bakat kodrati yang tidak bisa diubah, melainkan kepribadian dapat dibentuk oleh proses sosialisasi. Menurut saya seperti itu, karena saya belajar selama ini, kepribadian saya terbentuk oleh orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya merasakan tenaga dari mereka yang tersalur kepada saya. Saya membuat sifat saya ataupun temperatur emosional saya semua berhubungan oleh orang-orang sekitar, dan ini berlaku untuk peserta didik. Mungkin nanti saya menjadi guru pun, itu pun berpengaruh pada anak-anak murid saya. Lingkungan, pergaulan, itu tergantung lagi pada kepribadian diri sendiri. Unsur-unsur dalam kepribadian. Kepribadian seseorang bersifat unik dan tidak ada duanya. Unsur-unsur yang mempengaruhi kepribadian seseorang itu adalah pengetahuan, perasaan, dan dorongan naluri. Pengetahuan seseorang bersumber dari pola pikir yang rasional, yang berisi fantasi, pemahaman, dan pengalaman mengenai bermacam-macam hal yang diperolehnya dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Perasaan merupakan suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu atau peristiwa tertentu. Dorongan naluri merupakan kemauan yang sudah menjadi naluri setiap manusia. Seperti yang saya bilang tadi, semua berbalik lagi kepada diri sendiri atas kepribadian diri masing-masing. Faktor-faktor yang membentuk kepribadian ada warisan biologis atau biasa disebut heredity, warisan lingkungan alam atau bisa disebut natural environment, warisan sosial, social heritage, pengalaman kelompok manusia, group experience, dan pengalaman unik, experience unique. Dari 5 yang ada di belakang saya, ini pun termasuk untuk membentuk jati diri atau kepribadian diri sendiri. Tahap-tahap pengembangan kepribadian. Ada 3 fase. Yang pertama,
mulai dari umur 2 tahun. Bagian yang pertama berisi unsur-unsur dasar atas berbagai sikap yang disebut sebagai attitude, yang kurang lebih bersifat permanen dan tidak mudah berubah di kemudian hari. Yang kedua, fase ini merupakan fase yang sangat efektif dalam membentuk dan mengembangkan bakat. Fase ketiga, pada proses perkembangan kepribadian seseorang, fase ini merupakan fase terakhir yang ditandai dengan semakin stabilnya perilaku-perilaku yang khas dari orang tersebut. Implikasi perkembangan kepribadian remaja dalam pendidikan. Perkembangan kepribadian dan pendidikan tidak dapat dipisahkan karena kedua hal ini saling terkait satu sama lainnya dan memiliki hubungan yang irreversible, yang artinya kedua hal ini memiliki pengaruh timbal balik yang seimbang. Dalam implikasi perkembangan kepribadian dan pendidikan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, perkembangan kepribadian mempengaruhi pendidikan, dan yang kedua, pendidikan mengaruhi perkembangan kepribadian. Ya, cukup sampai di sini. Bila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.